Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang masalah atau topik bahasan dengan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Profesor Dr. Wahyudi Siswanto, Magister Pendidikan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahmadian Mai Firdaus dengan NIM 19053464645. Kemudian rekan saya Zikrullah Akbar dengan NIM 19051630850. Kemudian ada Mbak Tenti Luaisari dengan NIM 1705456295366. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan mendalam terkait topik yang akan dibahas dalam makalah. Dengan demikian, kata tanya yang digunakan hendaknya bukan kata tanya yang tidak memunculkan penjelasan, seperti apakah, di mana, kapan, dan siapa. 4 pertanyaan tersebut jawabannya sudah konkret, sudah jelas, tetapi untuk pertanyaannya lebih ke arah bagaimana. Di sini bagaimana bisa dikatakan pertanyaan yang bisa memunculkan penjelasan atau penalaran secara rinci dan bagaimana untuk mencari solusinya. Masalah dapat diartikan sebagai topik pembahasan. Bagian masalah bisa disinonimkan dengan topik meskipun kedua istilah tidak memiliki pengertian yang sama, karena merupakan hal yang pertama kali harus ditetapkan dalam permasalahan. Sebagian orang beranggapan bahwa topik bahasan itu sama dengan judul. Namun, pada dasarnya, topik bahasan dengan judul itu adalah suatu hal yang berbeda. Topik merupakan masalah pokok yang kita bahas dalam pembicaraan. Kemudian, judul yaitu label atau nama dari makalahnya. Pengertian topik bahasan. Topik adalah topik pembicaraan, pokok bahasan, atau masalah yang akan dibahas. Topik harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum kegiatan menulis itu dilakukan. Topik bisa juga disebut sebagai pokok bahasan yang dapat mengantarkan seorang penulis untuk menghasilkan sebuah tema dari penelitian yang akan dilakukan. Topik dapat terdiri dari satu kata saja. Topik ini dapat dikembangkan menjadi sebuah tulisan yang harus diidentifikasi agar terkuak apa maksud dibalik topik yang dipilih tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam memilih topik. Yang pertama itu ada pelaku, kedua dasar-dasar, kemudian ada objek, tujuan, serta manfaat. Kemudian ada syarat topik yaitu menarik perhatian. Menarik perhatian itu ya topik tersebut mampu menimbulkan rasa ingin tahu dari pembaca. Kemudian tidak terlalu luas. Nah, menimbulkan karangan yang tidak pada intinya atau terlalu panjang lebar. Kemudian ada tidak terlalu sempit. Topik ini tidak dapat dikembangkan menjadi sebuah karangan atau karya tulis. Kemudian bahan-bahan mudah diperoleh. Sebuah topik yang baik harus dapat dipikirkan apakah bahannya cukup tersedia di sekitar kita atau tidak. Nah, bila cukup tersedia, hal ini memungkinkan penulis untuk dapat memperolehnya, kemudian mempelajari dan menguasai sepenuhnya. Dan terakhir itu ada topik, harus mencakup keseluruhan isi dari tulisan. Nah, topik ini harus dapat mampu menjawab pertanyaan yang akan dicari permasalahannya, kemudian yang dicari permasalahannya oleh si penulis. Nah, sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai topik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.